Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 6 Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan standar penilaian. Mengapa kita perlu tahu isi dari standar penilaian? Sebagai calon guru, maka kita harus merujuk apa yang kita lakukan penilaian di lapangan itu ada dasar sebagai rujukan kita dalam kita melakukan penilaian. Nah, standar penilaian ini pada tahun 2000 sudah beberapa kali ada perubahan. Sekarang ini adalah standar penilaian yang tahun 2016, yakni nomor 23. Nah, standar penilaian ini, isi dari standar penilaian mencoba Ibu buat dalam suatu mind mapping yang ini memberikan kemudahan kalian di dalam mempelajarinya. Beberapa waktu yang lalu kalian sudah membuat suatu mind mapping terkait dengan standar dengan penilaian yang dilaksanakan di sekolah. Dan sudah kalian buat dalam bentuk mind mapping dan sudah Anda semuanya sampaikan dalam bentuk penyampaian. Nah, kali ini perlu saya sampaikan standar penilaian ini meliputi satu pengertian, lingkup, tujuan, bentuk, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Nah, apa itu pengertian daripada penilaian? Sehingga perlu Anda sampaikan di sini. Pengertian dari penilaian itu meliputi proses pengumpulan, juga setelah itu juga pengolahan informasi, yang hasil akhirnya adalah dihasilkan hasil belajar siswa. Jadi ada dua tahapan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan. Kemudian lingkup penilaian, yakni ada proses hasil belajar, penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pendidikan, satuan pendidikan, dan juga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik itu ruang lingkup yang ditangani adalah memantau, mengevaluasi kemajuan belajar siswa seberapa dan juga untuk perbaikan pembelajaran. Agar proses selanjutnya itu terjadi perbaikan pembelajaran yang berkesinambungan. Jadi guru di dalam melakukan penilaian tidak pernah berhenti. Setiap dia masuk dalam kelas, maka data ini harus dia dapatkan sehingga proses perbaikan itu akan jadi secara berkesinambungan. Yang kedua, berikutnya adalah proses penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yakni ada penentuan tujuannya adalah untuk penentuan kelulusan dan ada bentuk-bentuk ujian sekolah juga bentuk-bentuk ujian sekolah yang bisa dilakukan dan perbaikan mutu pendidikan. Sekaligus di sini adalah penentuan KKM. Nah, kemudian juga penentuan kompetensi lulusan semua mapel. Kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah, yakni ada bentuk-bentuknya yang sudah bentuk-bentuk penilaian itu adalah tujuannya untuk melakukan peninjauan dan penilaian terhadap mutu satuan pendidikan, juga pertimbangan seleksi ke jenjang berikutnya. Jadi ketika masuk ke perguruan tinggi, maka ini penilaian hasil belajar oleh pemerintah akan digunakan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa digunakan. Dan sekaligus juga peningkatan mutu pendidikan. Juga kompetensi lulusan secara nasional. Kemudian lingkungan ada aspeknya. Aspeknya apa saja yang dinilai? Yakni satu, kemajuan belajar siswa, juga mengukur dan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Nah, kalau sikap itu diukur dari perilaku siswa yang kemudian dideskripsikan, dan pengetahuan adalah mengukur penguatan pengetahuan siswa. Keterampilan adalah menilai penerapan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, kalau perilaku itu dengan deskripsi dan kemudian penguatan pengetahuan dan penerapan pengetahuan itu bisa dalam bentuk data kuantitatif. Namun demikian sekarang data kualitatif pun juga bisa data kualitatif pun juga bisa dibuat menjadi data kuantitatif. Nah, tiga ranah penilaian ini menjadi suatu tuntutan keharusan dalam kita melakukan penilaian.
Jadi kalau terjadi penilaian yang hanya mengandalkan satu saja, pengetahuan misalnya, atau kognitifnya saja, maka ini tidak bisa. Akan terjadi suatu ketimpangan penilaian dan itu akan berdampak pada mungkin perilaku, karakter, dan yang lain tidak terpantau dan dinilai. Dan ini akan berdampak pada skop yang lebih luas lagi, yakni mengandalkan kognitif sebagai satu-satunya penilaian itu kurang benar. Kemudian standar penilaian berikut tentang tujuan. Tujuan di sini ada memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran, kemudian mengukur dan mengetahui kompetensi siswa, perbaikan hasil belajar siswa, juga memperbaiki proses pembelajaran. Jadi tujuan kita melakukan penilaian tidak hanya sekedar mendapatkan nilai saja, tapi setelah ada nilai itu bisa sekali kita gunakan untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan kemudian data itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Nah, disinilah maka akan terjadi suatu proses yang kontinu berkelanjutan. Penilaian itu akan berdampak pada guru, maka guru akan mengevaluasi diri sejauh mana pembelajaran yang dilakukan dan keberhasilannya. Kemudian bagi siswa juga akan jadi suatu proses perbaikan hasil belajarnya. Nah, bentuknya bisa ulangan, bisa pengamatan, bisa penugasan, proyek, produk, dan lain-lain. Ini bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan untuk penilaian. Ini masih banyak sekali. Masuk ada portofolio dan yang lain-lain. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita melakukan penilaian di lapangan? Maka ini harus ada satu nanti kita sepakati bersama untuk kita diskusikan lagi lebih detail. Dan prinsip penilaian itu adalah sahih. Sahih itu artinya ya bisa, sahih itu adalah apa? Ya harus bisa betul-betul valid. Jangan sampai penilaian itu ambigu. Tidak bisa menunjukkan suatu data yang ada yang kita ujikan di lapangan ternyata tidak bisa dipahami oleh siswa, bahkan menimbulkan ambigu soal kita tidak menimbulkan penilaian pemahaman yang berbeda. Ini tidak benar. Objektif itu ya hasil penilaian atau ketika kita menilai tidak berpihak pada siapapun. Semua punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk kita nilai. Dan adil itu tidak berpihak pada satu sisi, namun semuanya itu kita nilai dan penilaian itu juga mencakup hal-hal yang tidak bisa mengarah pada individu tertentu dan semuanya bisa memperoleh hak kesempatan yang sama untuk dinilai yang terbaik. Kemudian terpadu di sini ada beberapa hal, yakni terpadu di sini bagaimana agar penilaian yang kita lakukan itu yakni mencakup seluruh bagian yang akan kita nilai. Tidak satu sisi. Ada beberapa materi yang kita sampaikan yang kita nilai hanya tertentu saja, tapi bisa mencakup semuanya. Dan terbuka itu apa nilai itu bisa dilihat oleh siapapun. Orang tua bisa melihat, kemudian mengevaluasi atau melakukan suatu cross check, dan anak pun juga tahu, dia tahu mendapatkan nilai sesuatu sebegitu, dan itu pun mereka paham dan sadar akan yang nilai yang didapatkan karena semuanya transparan dan semuanya bisa melihat baik itu prosesnya maupun hasilnya. Kemudian berdasarkan kriteria tertentu dan harus sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya apa? Bahwa penilaian itu tidak berhenti hanya sampai di situ, ada tindak lanjut karena materi itu sebagai dasar untuk berpijak pada materi yang berikutnya sehingga akan jadi proses yang berkelanjutan. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mekanisme di sini bahwa penilaian itu mekanismenya satu, yang dinilai meliputi aspek sikap, aspek keterampilan, juga aspek pengetahuan. Jadi ini ketika melakukan penilaian itu sudah tertuang di dalam strategi penilaian di dalam RPP. Nah, aspek sikap itu juga ada kegiatan mengamati atau mencatat, menindaklanjuti dan mendeskripsikan perilaku. Jadi proses yang pertama ada observasi. Data itu dicatat sehingga tahu masing-masing siswa seberapa kekurangan dan kelebihannya. Kemudian ditindaklanjuti setelah itu karena memang penilaian itu adalah menilai itu adalah sampai ke individu.
hanya seluruhnya saja yang dinilai, tapi sampai mengajak pada individu mana yang kekurangan, mana yang memiliki kemampuan lebih, maka di sini mungkin ada tindakan, ada treatment pada siswa yang kurang, dan pada siswa yang lebih mungkin akan muncul peer pembelajaran pada siswa yang kurang. Yang berikutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini terdiri dari menyusun, kemudian mengembangkan instrumen. Tentu menyusun dari kisi-kisi di sini akan digunakan. Kemudian mengembangkan instrumen, menilai instrumen apakah sudah layak digunakan apa belum. Kemudian digunakan, diaplikasikan dan dilakukan penilaian di kelas dan melaporkan hasilnya kepada yang terkait. Dan kemudian aspek pengetahuan itu ada tes tertulis, tes lisan dan penugasan. Jadi ketika kita mengajar di kelas itu ada tes lisan yang kita lakukan. Melalui apa? Melalui kita tanya jawab. Nah dari situlah kita akan bisa mengukur kepahaman siswa dan kemampuan kita dalam menyampaikan apakah ada yang kurang. Nah di sini akan terjadi perbaikan yang terus-menerus yang berkelanjutan. Kemudian ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan di sini adalah dapat dilakukan sama tahapnya, yakni melalui proses menyusun, mengembangkan instrumen, menilai dan menggunakan hasil. Jadi langkah-langkah ini tetap langkah-langkah yang harus dilakukan. Sehingga menyusun kisi-kisi itu memang suatu tuntutan dan keharusan. Apakah kisi-kisi itu setelah dibuat instrumen itu dan kemudian digunakan mengembangkan instrumen itu apakah sudah diterima apa belum, valid, reliabilitasnya seberapa. Baru kemudian dilakukan pengambilan data di lapangan. Nah, cara dalam kita melakukan aspek penilaian keterampilan itu bisa kita lakukan penilaian melalui praktiknya, produk yang dihasilkan, proyek yang dihasilkan, mungkin dengan teknik yang dihasilkan dan portofolio. Inilah sebabnya mengapa produk dan proyek di sekarang ini menjadi suatu tuntutan dan keharusan, karena apa? Melalui aktivitas ini, hasil ini, kegiatan ini itu tentu dari suatu proses pembelajaran yang juga akan menggiring ke sana. Sehingga pembelajaran itu yakni pembelajaran berbasis masalah dengan pengembangan model pembelajaran seperti project based learning, problem solving, topic based learning, kemudian inquiry, discovery learning. Ini adalah satu model-model pendekatan pembelajaran yang sangat pas sehingga nanti dalam akhir pembelajaran dihasilkan project. Kemudian mekanisme sama tadi saya sampaikan, yakni ada mekanisme untuk menilai aspek strategi penilaian, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Berikutnya adalah prosedur. Prosedur di sini adalah juga meliputi yang dinilai, meliputi 3 aspek tadi. Kemudian prosedurnya itu melalui proses penetapan tujuan penilaian, menyusun kisi-kisi, menyusun instrumen, kemudian aplikasi instrumen di lapangan dan analisis kualitas instrumen, kemudian melakukan penilaian, mengolah analisis dan interpretasi hasil instrumen di lapangan, melaporkan hasil dan memanfaatkan laporan. Ini artinya tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika kita melakukan penilaian di lapangan. Dan instrumen itu harus pula diawali dari kita menetapkan tujuan, kemudian juga kisi-kisi, kemudian baru menyusun instrumen, dan kemudian dilakukan analisis di lapangan kualitas instrumen tersebut, dan dilakukan penilaian juga mengolah analisis interpretasi, mengolah hasil, melaporkan hasil, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Demikian anakku semuanya yang bisa sampaikan tentang standar penilaian. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.